Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Emnur Aminuddin dalam mata kuliah Web Programming 2. Di mata kuliah praktikum di minggu ke-6 ini kita akan belajar bagaimana caranya mengimplementasi cookies dan session di project yang sudah kita buat ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi rencananya nanti kita akan melanjutkan mini project ya, keranjang belanja online kita, cart online, dengan menambahkan fitur keranjang belanja menggunakan session. Nah, nanti juga kita bisa input data dan tersimpan menggunakan cookies. Ya, nanti kita pakai dua cara, session dan cookies. Oke, langsung saja kita mulai praktikum di minggu ke-6 ini. Setelah kalian mengaktifkan XAMPP-nya, silakan dibuka folder htdocs, kemudian buka kembali project yang sudah kalian buat, yaitu cart online. Kalau kalian mengikuti dari minggu pertama sampai minggu terakhir, minggu ke-5 kemarin, kalian filenya akan seperti ini. Ada form barang.php, global setting.php, index.php, process input.php, dan template.php. Ya. Jadi global setting itu akan berisi list menu, yaitu ada list barang, form inputan barang, dan keranjang belanja. Ya. Kemudian semuanya itu digabungkan di template nanti di dalam index.php tinggal dimasukkan templatenya. Kira-kira terakhir seperti itu di index.php. Kemudian di form barang.php-nya juga sama, ada templatenya ya. Nah, yang lainnya juga seperti itu. Oke. Untuk hari ini, untuk minggu ini, kita akan membuat fitur yang belum ada, yaitu keranjang belanja. Jadi pertama-tama kita buat dulu file keranjang.php ya. Jadi karena itu tanpa perantara folder, langsung aja kita buat di sini filenya. New file keranjang.php. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi di sini berisikan tampilan keranjang belanja yang sudah diinputkan oleh pengguna. Nah, nanti kita akan menginputkan keranjang belanja itu lewat index.php, lewat list barang ya. Ya, nanti di list barang nanti ada opsi tambahkan ke keranjang belanja. Berarti otomatis kita akan mengubah kembali file index.php. Tapi nanti aja. Kita buat dulu untuk keranjangnya. Jadi silakan dibuka. Ini untuk copy paste aja biar sama. Karena di sini udah ada templatenya. Tinggal copy paste aja. Jadi semua kode-kode yang akan datang, file-file yang akan datang, tinggal kita ambil dulu si template.php-nya. Ya. Kemudian kita ambil template atasnya, kemudian sama bawahnya. Ya. Jadi kira-kira untuk selanjutnya itu jenisnya seperti ini. Jenisnya lagi, bentuk kode awalnya seperti ini. Karena kita udah punya template itu pemanggilan seperti ini. Ya, sebenarnya bisa lebih disederhanakan lagi, bisa dibaca-baca lagi, tapi itu untuk di lain waktu aja ya. Atau mungkin kalian bisa ekspor sendiri lebih lanjut lagi untuk tingkatan lebih advance-nya. Nah, inilah template yang paling sederhana seperti ini. Baru di dalam sini body HTML-nya yang mau dijadikan konten si keranjang.php. Jadi sebenarnya ini udah bisa diakses ya, udah ada isinya, yaitu ada judul keranjang belanja,
biar sama huruf capital semua deh. Keranjang belanja. Ada menu atas dan menu tablet atas dan tablet bawah. Kalau kita cek di browser, Firefox aja deh. Sebentar, masih loading. Oke. Kalau kita buka, oke, localhost 8081 card online. Keranjang belanja. Nah, ini udah ada menunya. Keranjang belanja, inputan barang. Tapi belum ada isian kontennya, belum ada. Karena masih kosong. Nah, kontennya itu ada di tengah sini. Jadi kalau kita namakan apa ini? Jajaja misalkan, save. Nanti akan muncul di sini, jajaja. Ya, gitu. Jadi template itu fungsinya seperti itu untuk mempermudah. Oke. Jadi isi keranjang belanja ini isinya adalah, kita buat bentuk sederhana aja, isinya table berisi list-list produk. Ya, berarti kita buat table biar rapi, kita kasih bordernya 1 gitu. Terus ada TH-nya. TR dulu, baru TH. TR, kemudian TH, table head, nama produk, kemudian biasanya kalau di keranjang belanja kan ada jumlah beli, kemudian ada opsi. Nanti opsinya bisa hapus dari keranjang belanja atau tambah jumlah belinya gitu. Nanti opsinya seperti itu. Oke, kalau kita cek udah ada belum? Nah, udah ya, seperti ini. Nah, produk jumlah beli opsi. Nah, nanti TD-nya, TR bawah ini adalah perdatanya adalah nama produknya apa, jumlahnya misalkan 1, opsinya samain aja, ada misalkan hapus dulu, nanti kita ngubahnya nanti aja untuk biar jadi tugas kalian aja ya untuk ekspor. Jahat saya. Tapi kita untuk awalan hapus dulu aja, soalnya nanti lebih gampangnya hapus dulu. Nanti untuk ngubah juga bisa sebenarnya, tapi itu masih urusan nanti, masih teknik yang lebih lanjut lagi. Oke, jadi ada nama terus 1 hapus, jadi opsinya hapus dulu aja. Nanti kita akan nambahkan opsi-opsi yang lain. Kira-kira data dummy-nya seperti ini. Nanti ini kita akan ganti menjadi data yang didapat dari session ya. Nanti data ini akan diubah jadi perulangan. Kita akan ngambil data dari session ya. Sessionnya itu nanti akan berbentuk array. Arraynya seperti apa? Arraynya modelnya seperti yang di index.php ya, yang modelnya kayak gini, array associative array multidimensi ya. Jadi kayak list produk ini aja sebenarnya. Jadi bentuk-bentuk datanya tuh hampir semuanya sama kayak gini. Nah, nanti kita mainan database juga bentuk datanya juga kayak gini. Ya, makanya kemarin saya bilang kan array itu jadi dasar banget untuk masuk ke dunia data gitu ya, karena bentuknya paling dasar tuh seperti ini. Nah, karena bisa menampung banyak data array itu. Kalau variable kan cuma 1 data. Oke, untuk sementara seperti ini dulu di keranjang belanjanya. Ini ya, untuk sementara seperti ini dulu. Kita berlanjut ke index.php. Jadi kalau belum dibuka index.php-nya, silakan dibuka. Oke, di index.php kita akan menambahkan 1 tambahan kolom, yaitu opsi. Nah, jadi di terakhir ini ada opsi.
td, kita akan menambahkan kolom tambahkan ke keranjang. Jadi kita mau ada opsi tambahkan ke keranjang. Jadi list barang ini ada opsi tambahkan ke keranjang untuk setiap produknya. Jadi nanti kita akan klik di sini, akan otomatis nambah ke keranjang belanja. Kita pengennya seperti itu ya. Berarti kalau bisa diklik harus ditambahkan link. Berarti ditambahkan A, maka juga ya A. Terus A href. Nah, kita akan panggil keranjang. Proses misalkan .php. Kita akan panggil keranjang proses.php. Kemudian kita pakai get ya. Jadi pakai form get, jadi tidak perlu kita pakai inputan macam-macam. Ya sebenarnya bisa juga inputan pakai form post, tapi untuk mempermudah untuk nambahin ke keranjang biasanya kita pakai get. Nanti kalau udah pakai database itu yang dikasih cuma ID produk biasanya. Tapi karena ini belum punya database, kita ngasih semua data ada di sini. Ya. Ngasih semua ada di sini. Jadi ID produk sama dengan row ID produk dan nama produk sama dengan row nama produk. Ini kan variabel PHP ya, sedangkan di sini masih HTML. Di depannya kita kasih dulu PHP atau enggak gini, output echo gitu ya. Biar enggak salah. Seperti ini kira-kira. Echo kenapa kasih tanda petik? Karena ini semuanya masih string ya. Nah, masih string nih. Oke, kita coba dulu. Nama produk, row nama produk. Sama harga biasanya. Kita simpannya harga dulu aja. Dan sama dengan harga produk. Harga produk sama dengan row harga produk. Tambahkan keranjang belanja. Ya. Kemudian kita cek, ini jangan lupa disimpan ya. Keranjang proses.php, terus ID produknya sama dengan ngikutin row ID produknya. Kemudian nama produknya ngikutin row nama produk, harga produk ngikutin row harga produk. Jadi yang kita simpan ke keranjang belanja itu ada ID, nama, sama produk, harga produk. Ya, walaupun di tabel tadi cuma butuh nama sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Ini buat gambaran aja buat kalian. Oke. Jadi kita cek di index.php. Nah, ada error nih, apa nih? Unexpected identifier, text string or variable atau docs in the php online 98 syntax error, unexpected tanda petik. Unexpected tanda petik ini.
syntax error, kita mesti cek. Mungkin nggak usah pakai tanda petik, kita ganti tanda petik 1. Ini kan tadi petik 2 yang error ya. Kita coba ganti petik 1, berarti ini petik 1 titik 1 petik 1 titik terus ini petik 1 titik. Coba seperti itu dulu ya. Karena kalau pakai petik 2 biasanya untuk nama variabel itu jangan pakai tanda jangan gabung, harus di spasi gitu. Biasanya jika ada errornya di situ. Coba lagi. Nah, bisa ya. Bisa dilihat bawah ya. Di bawah sini ada linknya, ID produk sama dengan ID 1, nama produk sama Nutrisari, harga produknya 1000. Ya, kalau ini ID 5, nama produknya Coca-Cola, harga produknya 3000. Oke. Seperti itu. Kita udah bisa bikin link yang menuju ke keranjang proses.php. Nah, ini kurang satu ya. Di keranjang.php ini kurang satu. Kalian bisa balik lagi ke sini, tambahkan harga. Harga biasanya kan ada totalnya berapa gitu, ketinggalan. Nah, biasanya kan kalau di keranjang belanja ada harganya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi silakan kembali lagi ke keranjang.php, terus tambahkan kolom harganya. Ya, biasa suka lupa ubah umur. Oke. Selanjutnya kita buat ini keranjang proses.php. Jadi isi keranjang proses.php ini adalah untuk memproses inputan lewat get ini, inputan lewat get, terus ditambahkan ke dalam session. Oke, nanti kembali ke card online, kita create new file, dokumen, apa tadi namanya, biar nggak error tuh biasanya copy paste aja. Nanti kita udah ngetik-ketik ada typo, file not found, keranjang proses.php gitu ya. Oke, nah, jadi di sini akan diproses semua inputan yang diberikan lewat link opsi tambah ke keranjang, tambahkan ke keranjang. Kemudian di keranjang proses.php kita pertama-tama buat dulu fungsi session start ya, session start ya, karena di sini kan nanti inputannya akan diproses dan dimasukkan ke dalam keranjang berupa session gitu ya. Jadi harus utamakan session start dulu. Kemudian kita di sini lakukan pengecekan percabangan if session keranjang ya, kita pakai aja namanya keranjang. Jadi if session keranjangnya ini belum di set, berarti pakai fungsi isSet. Nah, terus pakai tanda pentung. Jadi jika belum di set si session keranjangnya, artinya masih kosong, maka kita buat dulu, kita inisialisasi dulu session keranjangnya sama dengan sebuah array.
Jadi keranjangnya nanti akan mirip tampilannya atau bentuknya, bukan tampilannya ya, bentuknya seperti array produk ini. Nah, jadi ada array di dalam array, multidimensi arraynya. Nah, kemudian kita buat lagi variabel untuk menampung keranjang baru. Keranjang baru sama dengan, nah, jadi ini kan array utamanya, session array keranjang belanjanya, arraynya di sini. Kemudian keranjang barunya di sini. Bukan, di sini. Nah, kalau ini kan array utamanya nih. Kalau ini adalah array keranjang barunya. Berarti array keranjang baru kita buat semacam ini. Itu ya. Berarti keranjang baru kita buat array asosiatif. Berarti ada ID produk, sesuaiin aja sama yang diinputkan tadi, yang dikirimkan. Ada ID produk. Nah, karena dia ini pakai link ini formnya, berarti dia pakai get untuk mendapatkan datanya. Get variabelnya adalah ID produk. Satu, dua, tiga. Yang terakhir ini adalah jumlahnya. Kalau ID produk kan ada jumlahnya tuh. Jumlahnya adalah 1. Jadi kalau nambah keranjang baru kan biasanya langsung otomatis jumlahnya 1 ya. ID produk, kemudian nama produk. Disamain aja biar cepet. Sebenarnya bisa beda, tapi untuk menghemat waktu kita samain aja. Artinya ini sama ini bisa beda. Ini harga produk sesuai dengan variabel di sini. Kalau ini bebas. Harga produk 1, 2 gitu juga boleh. Tapi biar sama biar cepat disamain aja. Oke, ini udah punya array keranjang barunya. Lalu step selanjutnya adalah gimana caranya memasukkan array ini ke dalam session keranjang yang bentuknya array. Nah, inilah nih ketika saatnya kita menggunakan fungsi push. Nah, jadi array push. Jadi menambahkan data baru ke dalam array. Di PHP simple aja. Kita tinggal manggil sessionnya, array-nya ya, yaitu session keranjang sama dengan push. Pushnya itu make ini kurung siku buka tutup kosong ya. Nah, ini paling simpelnya kayak gini, sama dengan variabel keranjang baru. Udah, jadi ngepushnya seperti ini aja, simple, cukup make ini. Nah, ini otomatis akan menambahkan si array keranjang baru ini ke indeks terakhir gitu ya. Kemudian kita pengen ketika setelah memproses keranjang belanjanya, jadi setelah memproses keranjangnya dimasukkan ke dalam session, akan otomatis berpindah ke halaman keranjang.php. Caranya pindah otomatis, di sini kita akan menggunakan fungsi header. Kalau di PHP cara pindah halaman itu pakai header. Kemudian location. Ini emang sintaksnya seperti ini ya. Pakai location .2 baru linknya kemana. Linknya itu gampang aja, tinggal kita klik kanan keranjang belanja, copy link location. Full URL ya. Jadi http localhost 8081 cut online keranjang.php. Sama kayak kita ngasih atribut action di form. Jadi full URL-nya. Kemudian titik koma. Nah, biar nggak ada pemrosesan lagi, kita pakai exit. Nah, jadi biar langsung ke ke halaman yang kita tuju, ke header ini, ke keranjang.php. Makanya kita paksa pakai exit.
Oke, ini untuk keranjang prosesnya. Kemudian di keranjang kita buka keranjang.php. Karena dia akan membaca session, berarti otomatis di atasnya, paling atas ya, setelah PHP itu kita tambahkan session start. Jadi harus ada session start. Ketika kita menggunakan session, harus ada session start. Itu wajib. Kalau nggak ada, nanti kita manggil variable session itu nggak kebaca, error pasti. Itu ya. Kemudian perulangannya di sini. Nah, jadi sama kayak yang di index.php kan, untuk menampilkan produk itu pakai perulangan ini for each. Sama aja, kita copy paste aja kalau mau. php for each array produk. Nah, arraynya ini kita langsung aja ngambil variabel session keranjang. Nah, karena variabelnya adalah dari session keranjang. Jadi kita mau ngulang apa yang ada di dalam session keranjang. Karena dia kan bentuknya adalah sebuah array. Itu ya. Jadi ada apa aja? Nah, jangan lupa ditutup dulu ya perulangannya. Kurung kurawanya ditutup dulu, nanti error. Kemudian php echo nama produknya, berarti row id produk. Gak ada ya, adanya nama produk langsung, berarti langsung nama produk. Ini jumlahnya, jumlah, kemudian harganya, harga produk, terus opsi hapusnya dibiarin aja dulu. Oke, udah seperti ini. Jadi ini untuk keranjang belanjanya, keranjang.php-nya. Session start, kemudian kita tambahkan perulangan untuk memunculkan data-data dari session keranjang. Kita coba langsung ya. Kita akan coba tambahkan ke keranjang, misal Nutisari ini. Klik. Harusnya kalau expected result-nya, harusnya kalau kita klik akan diproses dan di keranjang belanja ini akan muncul. Nah, ini kan masih belum ada nih. Belum ada isinya sessionnya. Ya, masih notice, warning, dan lain-lain gitu ya. Kita klik tambahkan, Nutisari. Nah, sekarang di keranjang belanjanya udah ada data Nutrisari. Terus misalkan kita nambahkan Fresti deh, misal. Fresti ini kita klik. Nah, sekarang di keranjang belanjanya sudah ada Fresti. Kita buka list barang, terus kita masuk lagi ke menu keranjang belanja, masih tetap ada ya, Nutisari, Fresti. Kita form, terus buka lagi keranjang belanja, masih tetap ada. Jadi session itu akan tetap ada datanya, walaupun kita berpindah-pindah halaman. Nah, beda cerita kalau kita close browsernya nih, saya close browsernya. Kemudian saya buka lagi browsernya. Terus saya buka kembali localhost cart online. Harusnya itu keranjang belanjanya kosong lagi. Nah, sekarang kosong ya. Hilang. Terus kita coba tambahkan Fresti 2. Sekarang ada lagi isinya Fresti 2. Tapi karena pakai session, kalau browsernya di close, maka akan hilang datanya. Jadi bersifat sementara hingga browsernya di close, itu session. Gitu ya. Berarti kita sudah berhasil menambahkan fungsi tambahkan ke keranjang secara sederhana. Sebenarnya masih ada masalah di sini. Jadi kalau kita menambahkan produk yang sama, misalkan ini udah ada Fresti 2 ya. Kita tambahkan Fresti 2 lagi, tambahkan ke keranjang. Nah,
harusnya kan jumlahnya akan bertambah, bukan entry-nya. Jadi nama produknya ada versi 2 jumlah belinya 2 itu. Bukan versi 2 jumlah beli 1 kemudian versi 2 jumlah beli 1. Harusnya kan kayak gitu. Jadi harusnya jumlahnya yang bertambah kalau kita menginputkan data yang sama. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita akan menggunakan apa yang dinamakan array search atau pencarian array. Gimana caranya? Kita lanjut ke step latihan kedua. Oke, jadi permasalahan tadi adalah gimana caranya biar si versi 2 ini jumlah belinya yang bertambah, bukan entry datanya yang bertambah. Jadi kalau kita nambahkan versi 2 lagi, nanti jumlah belinya nambah jadi 3 ya. 1, 2, 3. Bukan 3 data keranjang belanja. Nanti itu bisa diselesaikan dengan menggunakan pencarian data array. Sebenarnya konsepnya sama. Biar sensornya direset, saya close dulu browsernya ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu sama seperti pencarian array yang tugas kemarin ya, pencarian produk. Ya, jadi konsepnya sama. Jadi kalau ditemukan ID produk yang sama, maka ditampilkan. Tapi nanti di keranjang proses, kalau ditemukan ID produk yang sama, maka jumlahnya ini yang bertambah, bukan data secara seluruhnya, bukan entry baru. Nah, gitu. Nah, gimana cara implementasinya? Ini akan kita bahas di latihan yang kedua ini. Oke, pertama-tama kita buka dulu di keranjang proses.php ya. Terus kalau mau pakai cara yang kemarin itu bisa, ini bisa juga, tapi kita bisa menggunakan, karena ini bentuknya array, kita bisa menggunakan yang dinamakan fungsi array search. Array search ini fungsi yang digunakan untuk pencarian array. Jadi sintaksnya ada dua, needle dan haystacknya. Jadi di sini anggapannya mencari jarum di dalam kumpulan jerami gitu ya. Needle ini adalah apa yang kita cari, string, bentuknya string. Haystack ini adalah variabel array-nya. Array-nya apa? Jadi formatnya seperti ini. Nah, yang dihasilkan, yang di-outputkan adalah jika string ini ketemu di dalam array, ya, jadi string ini ketemu di dalam array-nya, maka akan meninggalkan keyword. Keywordnya apa ya? Indeksnya berapa? Kita coba. Oke, jadi kita coba dulu apakah pencarian array-nya bisa jalan atau enggak. Jadi kita buat dulu key. Ini testing doang ya. Untuk memastikan bahwa si array search ini bisa jalan. Jadi kalian dalam melakukan ngoding, kalau pakai fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang baru, itu kalian coba dulu fiturnya. Nah, nanti bisa dicek hasilnya pakai vardam. Apakah si fungsi ini bisa jalan atau enggak, atau fiturnya bisa jalan atau enggak. Jadi coba dulu hal yang terkecil, baru pelan-pelan dicoba sampai hal yang paling besar, fitur yang paling besar. Jadi kalau langsung dicoba yang besar, nanti bingung kalau ada error, kok ini nggak jalan dan lain-lain. Nah, jadi dicoba dulu dari yang paling kecil jalan, dicoba lagi yang agak besaran, dicoba lagi sampai yang paling besar. Gitu. Oke, kita coba dulu. Jadi yang dicari adalah ID produk. Makanya kita ngirim ID produk biar gampang. Kenapa ID produk? Karena ID produk itu sifatnya
unik ya. Jadi nggak ada ID produk yang sama, harusnya seperti itu. Kalau nggak salah kemarin ada ID produk yang sama ya, ID 6 ini. Ini kita bisa ganti dulu jadi ID 7, karena emang aturannya ID itu jangan boleh sama. Nah, ini simulasinya sebisa mungkin mirip nanti kayak ketika kita menggunakan database gitu ya. Oke, jadi get ID produk ya. Jadi berdasarkan ID produk kita cari session keranjangnya. Nah, session keranjang ini isinya adalah 0, kan bentuknya kayak gini ya. Isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sesuai banyaknya keranjang belanjanya, data keranjang belanja. Tapi isinya adalah indeksnya 0, 1, bla bla bla. Nah, agar bisa kita cari tahu isian lebih lanjutnya, kita bisa menggunakan namanya array column. Nah, kita bisa pakai bantuan fungsi array column ya, untuk mencek yang kita cari ada di kolom apakah ID produk, nama produk, harga produk, atau jumlah itu. Ini kalau ada dua dimensi atau lebih gitu. Jadi kalau kita cari cuma session keranjangnya nggak akan ketemu, karena value-nya langsung berupa array. 0, 1, 2, 3 ini langsung berupa array. Nah, sedangkan yang mau kita cari adalah isi di dalam array-nya tadi. Nah, jadi untuk mencari isi di dalam array, kita bisa pakai array column, terus nama sessionnya apa, nama array-nya apa. Kalau di sini kebetulan ada session keranjang gitu ya. Terus nama kolomnya apa? Kita cari nama kolomnya adalah ID produk. Nah, gitu ya. Ini untuk key-nya. Mungkin kita bisa ganti indeks produk. Indeks produk yang kita cari. Nah, untuk mengecek apakah ditemukan, jadi kalau array search ini kalau ditemukan itu hasilnya adalah key. Jadi indeksnya indeks keberapa data yang ditemukan. Tapi kalau tidak ditemukan, datanya adalah return datanya adalah false. Nah, jadi tidak ditemukan itu false. Nah, kita kasih vardam dulu indeks produk, kemudian kita kasih vardam lagi isi dari si session keranjangnya untuk memastikan ya, buat double cross check. Oke, kita diantaranya bisa kasih echo hr dulu. Nah, sekali lagi ini cuma untuk testing ya. Jadi tipsnya adalah kalian harus testing dulu dari unit terkecil. Jadi kan kita unit terkecilnya pencarian dulu nih. Pencarian dulu, kalau carinya bisa jalan baru kita lanjut ke pertambahan jumlah pembeliannya. Karena dasarnya harus berhasil nyari dulu baru bisa nambah. Ini tips ya. Kalian testing dari ini dulu, simulasi dulu. Oke, apakah bisa jalan? Kita cek dulu, kita buka browsernya. Kalau bermain dengan session sebenarnya paling aman itu pakai yang namanya private window. Nanti kita close, terus kita buka lagi lewat private window lagi. Jadi prosesnya lebih cepat. Kecuali kalian emang komputernya lumayan cepat gitu ya. Jadi langsung cepat buka browsernya. Kalau saya kan agak lemot gitu buka browsernya, nggak langsung status gitu. Oke, localhost 8081 /cat online ya.
card online. Coba kita tambahkan si ID1 Nutrisari. Tambahkan bool false, arraynya 0. Kenapa arraynya 0? Karena emang sessionnya masih kosong ya tadi. Ya, sessionnya masih kosong. Nah, session itu baru bisa jadi setelah ini di reload. Ya. Intinya itu pencariannya bool false, tidak ditemukan. Karena emang baru kita tambahkan yang baru sekarang. Kita coba lagi, tadi ID1 Nutrisari yang kita tambahkan. Kita coba tambahkan keranjang belanja. Nah, integer 0, artinya si ID1 tadi ditemukan di array ke 0. Bener ya? ID1 ditemukan di array ke 0. Berarti udah berhasil pencariannya. Oke, kalau pencariannya udah berhasil, berarti kita bisa lanjut ke next step selanjutnya, ke pertambahan jumlah pembelian, gitu ya. Jadi ini bisa kita hilangkan dulu. Nah, next step adalah penambahan jumlah pembelian. Jadi kita ingin menambahkan jumlah beli ketika produk yang sudah diinputkan itu diinputkan lagi. Ya. Jadi pertama-tama kita di sini kan ada kondisi if pentung iset session keranjang. Jadi jika session keranjangnya belum ada, maka dibuat session keranjang baru yang tipenya array. Otomatis kalau belum di set, tidak usah dilakukan pencarian, pasti hasilnya false. Ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini else. Terus di sini next produk. Kita tambahkan seperti itu. Jadi kalau belum di set, ya udah di set baru aja, nggak usah dilakukan pencarian karena pasti hasilnya false. Ini untuk memperlambat proses. Sebenarnya nggak usah pakai else juga bisa, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk optimalisasi kode ya, biar prosesnya nggak nambah lama gara-gara ada array search-nya, maka kita tambahkan else. Nggak pakai ini juga sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya sih. Oke, kemudian kita kasih kondisi. Jadi kan keranjang baru ini ditambahkan kalau si indeks produk ini bentuknya adalah false. Nah, jadi tidak ditemukan. Jadi if not iset, jadi kalau emang apa namanya belum iset ya, bukan not iset ya, pakai count aja, count karena kan set udah di set pertama kali di sini ya. Kalau not iset pasti ini udah di set karena udah di set di awal ini. Tapi kita count, if count is, ini untuk menghitung jumlah array ya. If count session keranjang itu sama dengan 0 atau indeks produknya ini sama dengan false. Kita pakai 3 kali biar identical ya, biar memastikan false bukan string false gitu ya. Baru ditambahkan keranjang baru. Jadi kalau emang masih kosong, countnya masih kosong, atau indeks produknya false, tidak ditemukan produknya, maka ditambahkan keranjang baru. Jika enggak, else, maka ditambahkan jumlah belinya tambah 1 gitu ya. Nah, cara menambahkannya berarti kita akses dulu si
session keranjangnya. Nah, ini session keranjang. Udah kita close aja ya. Session keranjang, terus indeks keberapa diambil dari indeks produk ya. Indeks produk yang udah dicari tadi diambil dari situ. Kemudian setelah didapat indeks produknya, kita ambil jumlah, baru plus tambahkan 1 itu ya. Kemudian kita aktifkan header sama exitnya. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi indeks produknya dulu kita melakukan pencarian menggunakan array search, terus dalamnya kita pakai array kolom tadi. Nah, karena dia array multi dimensi ya, jadi nggak bisa langsung cari menggunakan session keranjang, itu nggak bisa, harus session keranjang terus kolom yang mana gitu, karena dia asosiatif array, terus multidimensi array juga. Kalau nanti ada lebih dari 2 dimensi, nanti kita buat ada banyak variabel array kolomnya sampai ditemukan kolom terakhir yang kita cari. Nah, itu lebih banyak kalian explore aja ya. Kalian coba gimana kalau lebih dari 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, kalian cobalah. Kalian coba explore sendiri. Nanti kalau nemu kesulitan baru nanya saya. Ya, jangan langsung nanya, kalau 3 dimensi gimana Pak, 4 dimensi gimana Pak, ditunjukin dong Pak. Jangan gitu ya. Itu bukan mahasiswa namanya, itu masih siswa. Nah, mahasiswa itu kalian udah dewasa, udah bisa menentukan kehidupan kalian sendiri ya. Ini jadi ceramah saya nih. Nah, jadi kalian bisa explore sendiri gitu ya, bisa belajar sendiri. Itu nanti kalau ketemu jalannya, kalau ketemu wall mentok gitu, nggak ketemu jalannya gitu ya, baru bisa nanya kami para dosen itu. Karena dosen itu kan sebenarnya membimbing kan, bukan menuntun, membimbing. Kalau nuntun kan kayak apa sih namanya, megangin banget terus narik jalan yang benar gitu. Kalau bimbing itu kan kalian coba cari dulu, nanti kita arahin kalau sedikit belok-belok gitu, itu bimbing. Oke, itu ceramah singkat ya. Silakan kalian bisa explore sendiri gimana kalau arraynya lebih dari 2 dimensi. Harapan saya kayak gitu ya. Nanti kalau bingung bisa nanya saya, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Oke, lanjut. Tadi awalnya adalah cari search-nya dulu. Nah, kalian testing dulu apakah searchingnya berhasil. Kalau emang searchingnya bisa jalan, kita lanjut ke kondisi ini. Jadi kondisi if-nya adalah dihitung dulu jumlah session keranjangnya, jumlah array-nya. Jika masih 0, maka keranjang barunya ditambahkan. Atau jika indeks produknya false, artinya array search-nya tidak ditemukan, berarti produk baru diinputkan gitu ya, maka ditambahkan juga ke keranjang belanja. Tapi kalau sudah ditemukan indeks produknya bukan false, maka kita ambil session keranjang, kemudian indeks keberapa sesuai indeks yang ditemukan, kemudian jumlah plus ini apa, ini kurang tanda petik ya, karena asosiatif array ya, kayak tanda petik stringnya. Kemudian indeks jumlah, karena ini kan dia indeksnya jumlah ya, plus kira-kira logikanya gitu. Kita coba apakah bisa jalan. Kita bisa buka lagi new private windows, localhost 881 card online. Nah, coba id 1 tambahkan keranjang ya, masuk ya. Kita bisa lagi list barang, kita coba tambahkan lagi id 1-nya. Nah, sekarang jumlah belinya jadi 2. Nah, tadi kan langsung jumlah belinya 1, nutrisarinya jumlah belinya 1 gitu. Jadi ada 2 data. Sekarang jumlah belinya yang bertambah. Kita coba lagi nutrisari, bertambah jadi 3. Terus misal tambahkan Vinto gitu. Nah,
Karena ID-nya berbeda, maka Vinto-nya jadi entry baru, entry data baru. Vinto jumlah belinya 1. Misal kita tambahkan Vinto lagi, harusnya Vinto-nya jumlah belinya jadi 2 ya. Nah, sekarang dia jadi 2. Masalahnya adalah harganya nggak nambah gitu ya. Ini bisa mengakalinya dengan buka keranjang.php, harga produk dikali dengan row jumlah. Nah, kaliannya kayak gitu. Tinggal kalikan aja harga dengan jumlah. Logika sederhana sebenarnya. Nah, sekarang harganya sesuai dengan jumlah belinya. Tadi harganya 1000 jadi 3000 karena jumlah belinya 3. Tadi harganya 3100 jadi 6200, sekarang jumlah belinya 2. Seperti itu. Jadi itu caranya gimana mencari produk yang sudah diinputkan ke keranjang belanja. Kalau sudah ketemu, kalau sudah ada sebelumnya diinputkan, maka jumlah belinya yang ditambah. Tapi kalau belum ketemu, belum ada produknya di keranjang belanja, maka datanya yang ditambahkan, entry datanya yang dibuat baru, entry array-nya yang dibuat baru. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk latihan yang kedua ini, fitur tambah jumlah beli. Untuk masalah selanjutnya, kita akan membuat fitur hapus produk dari keranjang belanja, dari sessionnya. Oke, untuk latihan terakhir, nggak terakhir ting, nanti terakhir masih ada cookies ya. Nah, untuk latihan ketiga ini, kita akan membuat fitur hapus dari session. Ya, sebenarnya ini simple sih, bukan hapus dari sessionnya, tapi data array-nya yang kita hapus. Ya, jadi sebenarnya materi ini lebih ke pembahasan array juga sebenarnya. Array tingkat lanjutan. Kemarin kan array-nya masih sebatas dasar-dasarnya dulu. Ini udah tingkat yang lanjutannya. Jadi sebenarnya bahasnya banyak tentang array. Karena emang session sama cookies itu cuma buat nyimpen data. Cara penggunanya ya kayak gitu aja. Nah, tapi lebih kita ke mainan datanya gimana. Gitu ya. Oke, jadi kita akan membuat fungsi untuk menghapus data dari keranjang belanja. Pertama-tama, kita buka dulu si keranjang proses.php-nya. Kita buat kelas. Jadi keranjang proses ini kita jadiin kelas. Nah, jadi kelasnya namanya enggak ada extend. Nama kelasnya adalah keranjang proses. Terus construct. Jadi konstruktor ini adalah fungsi yang akan selalu dijalankan ketika kelasnya ini dipanggil. Objek kelasnya dibuat, maka si konstruktor ini akan pertama kali dijalankan. Nah, jadi kita pengen ketika keranjang proses ini dipanggil, maka session startnya juga ikutan dipanggil, akan jalan. Maka di dalam construct ada session start. Oke. Kemudian kita buat public function, namanya adalah tambahkan keranjang. Tambahkan keranjang. Oke, terus isi dari tambahkan keranjang itu seperti ini. Kopas aja yang udah kita buat sebelumnya ya. Set. Ini bisa dihapus biar gak menang. Oke. Jadi isi dari tambahkan keranjangnya seperti ini.
kemudian kita buat lagi satu fungsi, yaitu hapus keranjang. Nah, ya. Terus ini kita kasih parameter yang dihapus adalah berdasarkan ID produknya. Gitu ya. Nah, jadi sifatnya sama sebenarnya. Jadi kita cari dulu, pakai ini index produk, array search, get ID produk. Kalau ini kita langsung pakai parameter ID produknya ya. Yang dicari apa? Nah, array kolom session keranjang, terus kolomnya ID produk. Kalau ketemu, maka indeks dari ID produk itu kita hapus, kita hilangkan dari session keranjang. Jadi kita hapus itu ya kalau datanya ditemukan. Untuk menghapus array, kita bisa menggunakan fungsi unset. Kita bisa pakai fungsi unset, atau sebenarnya bisa kita panggil session index keberapa, terus kita kosongan aja isinya. Itu juga bisa, tapi paling simple itu pakai unset dan paling aman. Kita pakai fungsi unset, kita panggil session keranjang indeks ke indeks produk yang ditemukan. Nah, biar lebih aman lagi, kita pakai percabangan. Kita pakai kondisi if indeks produknya tidak sama dengan false, ya artinya ditemukan, baru di unset. Kalau enggak, ya udah nggak ada hapusnya. Kemudian header, location, keranjang belanja, exit, gitu ya. Oke. Jadi kita udah buat dua fungsi, tambahkan keranjang yang tadi kita buat, kemudian hapus keranjang dengan parameter ID produk. Nah, jadi di hapus keranjang ini kita cari dulu array-nya yang mana, indeksnya. Kemudian jika ketemu, maka pakai fungsi unset untuk menghapus entry data dari indeks yang ditemukan. Terus kembali lagi ke keranjang.php. Ya, itu ya. Nah, kemudian kita buat gimana caranya bisa memanggil fungsi tambahkan keranjang dan hapus keranjang. Jadi pakai konsep OOP yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi kita buat dulu, masih ya dibuat segmen baru aja deh biar nggak bingung. PHP sebenarnya bisa langsung di bawah sini juga nggak apa-apa, tapi biar apa namanya nggak bingung, dibuat segmen lagi aja PHP-nya. PHP kemudian kita panggil objeknya dulu, berarti kita buat proses gitu misalkan, sama dengan new apa nih, keranjang proses, itu ya. Kemudian kita panggil fungsi proses k tambahkan keranjang. Kita coba dulu kalau tambahkan keranjangnya itu berhasil atau enggak nanti. Kalau gagal, berarti kita cari tahu gagalnya di sebelah mana. Nah, ini masih yang sambil tadi ya, testing dulu hal yang paling kecil, baru kita lanjut ke hal yang lain yang lebih besar lagi, fitur utamanya gitu ya. Ini kan fitur produknya. Jadi proses K tambahkan keranjang. Kalau tambahkan keranjang, kan tambahkan keranjang tadi udah kita buat sebelumnya dan di testing berhasil gitu ya. Berarti baru apa? Berarti di sini kita testing lagi, kita tambahkan keranjang yang kita pindahkan menjadi sebuah fungsi. Apakah berhasil? Masih berhasil gitu ya. Kita close dulu biar sessionnya kereset.
Private Windows, localhost 81 card online ya. Terus tambahkan keranjang ke keranjang. Nah, error nih, unexpected tanda kurung online 4 line 4 di mana nih file ya, keranjang proses.php ya, line 4. Oh, ini argumen. Coba apakah seperti ini, kita reload. Nah, bisa ya, berarti berhasil ditambahkan. Kita tambahkan lagi keranjang belanja, berhasil. Oke, itu secara default ketika memanggil proses keranjang proses, linknya memanggil keranjang proses ya, keranjang proses .php, maka akan memanggilkan keranjang belanja, tambahkan keranjang. Jadi secara defaultnya seperti itu. Tapi kita juga pengen di keranjang proses ini bisa memanggil hapus keranjang. Nah, jadi kita di sini buat kondisi if get, ini kita buat get aksi sama dengan hapus, maka yang dipanggil adalah proses K fungsi hapus keranjang, terus memanggil get ID produk ya, karena di sini kan ada parameter ID produknya nih. Jadi yang ketika aksinya hapus, maka manggil proses K hapus keranjang. Else, jadi kalau prosesnya bukan hapus, maka tambahkan keranjang. Jadi dibuat dua proses, dua opsi gitu ya. Baru di keranjang.php kita buat link hapusnya untuk memanggil keranjang proses, sama kayak di sini di index.php linknya ya. Kalau mau di copy paste aja bisa, disesuaikan biar cepet. Penting ngerti apa yang kalian buat ya. ID produk, row ID produk, karena di keranjang kan ada ID produknya nih ya. Row ID produk, kemudian namanya nggak perlu, langsung aksi. Aksinya adalah ini, hapus. Jadi samakan dengan kondisinya ya, jangan sampai typo, nanti pasti yang ditambahkan keranjang yang dijalankan tambahkan keranjang belanja terus, tambahkan keranjang terus, lalu hapus S gitu. Nah, jadi kalau typo nanti bakal false terus ya. Jadi pastikan sama. Di sini aksi sama dengan hapus. Udah. Jadi di sini parameternya cuma dua ya, untuk si getnya, ID produk sama aksi. Jadi kalau ketika kita manggil keranjang proses dengan aksi hapus, maka yang dijalankan adalah hapus keranjang. Harusnya seperti itu ya. Hapus keranjangnya udah kita buat tadi. Oke, kita coba lagi new private Windows, localhost 1 card online. Kita coba Nutrisari. Kenapa nih nggak mau nih? Undefined index keranjang PHP line 16 keranjang.php online 16 mission start.
tadi bisa ya. Nah, berarti ini ada yang error nih. Undefined index session. Coba kita var-dump dulu, kita hilangkan dulu si headernya. Ini kan yang dipanggil adalah tambahkan keranjang ya. Berarti kita hilangkan dulu headernya, kemudian var-dump session keranjang. Nah, jadi kalau masih hal-hal yang ambigu kayak gini, ini kan undefined index keranjang, berarti masih kosong sessionnya. Jadi kita cek dipakai var-dump. Ini di sebarang tambahkan keranjang. Kenapa dia tetap sama ke header? Nah, berarti kemungkinan besar yang dipanggil adalah keranjang, hapus keranjang, gitu ya. Jadi kan kita udah hilangin nih header exitnya, tapi yang dipanggil tetap kepanggil keranjang.php. Berarti headernya tetap jalan, berarti bukan ini fungsi yang dipanggil. Berarti kita coba cek di sini dulu. Kalau headernya kita matiin, nanti otomatis nanti kalau beneran yang dipanggil adalah si hapus keranjang, maka dia nggak akan ke keranjang.php. Load. Nah, aksinya hapus. Keranjang proses online 36 ada aksi hapus di sini. Kita salah ngeditnya. Oh, salah. Kita ngedit tadi di index.php ya. Harusnya ini ada di keranjang. Wah, error nih, salah nih. Biasa, kurang teliti ya. Jadi ID-nya 7. Kurang teliti ya. Harusnya di sini yang diubah. Ya. Nah, harusnya hapusnya di sini. Kita bisa ketahuan dari tadi. Ketika diklik ternyata linknya adalah aksi hapus. Itu gunanya debuggingnya kayak gitu ya, bisa pakai var-dump terus kita komentarin biar nggak jalan. Apalagi kalau kalian udah pakai header exit, nah itu penting tuh bisa buat komentarin biar nggak otomatis ke redirect ke halaman lain. Oke, kita coba lagi. Harusnya sekarang bisa ya, tambahkan keranjang, udah bisa. Kita coba tambahkan barang lain lagi. Vesti bisa ya, misal nutrisari lagi bisa, jumlahnya 2, kita hapus nutrisarinya. Nah sekarang tinggal Vesti, kita hapus lagi. Apa nih? Nah, kalau tinggal 1 nggak mau, kita coba lagi langsung Vesti 2 dihapus, nggak mau. Nah, yang kehapus malah sih Vesti satunya, padahal kita mau manggil Vesti 2. Coba lagi, Vinto. Terus yang kita hapus adalah Vesti 2. Vinto deh. Vinto. Gak mau. Yang kita hapus Vesti 2. Gak mau juga. Berarti ini kita harus cek di keranjang prosesnya. Nah, ini namanya adalah logical error. Kalau syntax error kan kelihatan tuh. Kelihatan errornya apa disebutin. Kalau logical error itu nggak kelihatan, tapi hasil yang hasil yang
realitanya, kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan. Berarti logikanya yang error. Nah, berarti kita cek apakah hapus keranjangnya ini beneran ditemukan atau enggak. Berarti kita bisa matiin dulu headernya, komentarin dulu, kemudian vardam, kita cek indeks produknya, terus kita cek juga vardam session keranjangnya. Co HR gitu, biar ada batasannya gitu lah. Nah, kita coba hapus resti integer 0. Nah, dia kebaca restinya itu ada di integer 0, ID 7. Nah, padahal di sini restinya adalah integer 2, indeks ke-2. Jadi setelah dihapus, dia menjadi sebuah associative array, tapi array search-nya dia menganggap ini sebagai sebuah indexed array. Nah, ini permasalahan yang harus kita pecahkan. Gimana biar yang tadinya dihapus jadi associative, jadi dari indexed array menjadi associative array, tapi ini ngebacanya jadi indexed array. Jadi dia integer 0, tapi kenyataannya dia adalah di sini adalah integer 2, indeks ke-2. Makanya jadi nggak ketemu. Jadi nggak ketemu apa namanya si produknya, karena ditemukan 0, tapi yang di sini yang sesungguhnya adalah arraynya yang ke-2, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini harus kita pecahkan. Jadi, akar permasalahannya adalah ketika kita menghapus, yang data yang dihapus adalah seluruh indeks beserta arraynya. Jadi kalau yang dihapus adalah 0, maka indeks ke-0-nya itu dihapus semuanya. Nah, jadi yang lainnya nggak ikutan berubah. Misalkan gini, misalkan kita buat lagi nih, localhost 81 card online, tambahkan keranjang, terus just juice. Nah, jadi kalau saya menghapus just juice ini kan indeks ke-1 ya. Jadi kalau mau cek di keranjang ini, kita tambahkan vardam session keranjang. Nah, jadi just juice itu adalah indeks ke-1. Nah, sedangkan si Nutrisari ini indeks ke-0. Kalau saya menghapus Nutrisari, nah, indeks ke-0-nya hilang, Nutrisarinya hilang, tapi indeks ke-0-nya tidak berubah jadi si si just juice. Just juice-nya tetap menjadi indeks ke-1. Nah, padahal kalau kita mau mencari misalkan hapus ID 2, nah, si just juice ini nggak kehapus karena yang ditemukan adalah indeks ke-0. Dia kan sebenarnya indeks ke-0, indeks pertama ya. Nah, tapi dia karena menjadi indeks ke-1, jadi nggak bisa kehapus. Ngerti ya? Jadi tadi kan yang dihapus ada indeks ke-0. Nah, jadi sekarang just juice ini secara secara logika dia ini kan satu-satunya, berarti kan indeks ke-0 pertama itulah. Jadi yang pertama jadi kan indeks ke-0, tapi karena dia associative array, dia jadi indeks ke-1.
labelnya itu array indeksnya ini nggak berubah jadi 0 kalau depannya dihapus gitu. Jadi kelemahannya kekurangannya seperti itu, errornya seperti itu. Jadi kita cara memperbaikinya kita ganti. Kan tadi kita menghapusnya pakai unset. Nah, unset itu modelnya seperti itu. Jadi dia langsung menghapus seluruh indeksnya. Kita coba pakai cara menghapus yang kedua. Bukan pakai unset, tapi pakai array splice. Splice. Nah, kita coba hapus array splice-nya. Menggunakan fungsi array splice session terus yang dihapus adalah session keranjang ya, kemudian mengikuti indeks produk koma yang dihapus 1. Kita coba apakah berhasil ya. Nah, kita ini dulu, close dulu. Kita coba lagi new private. Kalau mainan session kayak gitu ya, harus di reset ulang, di close dulu browsernya, di reset ulang. Kalau nanti udah cookies, kita harus clear historinya. Nah, dia paling cepat itu pakai private browser atau incognito. Oke, kita coba Nutrisari, masuk, Just Juice, masuk. Tadi kita hapus Nutrisari, itu nanti Just Juice-nya masih indeks ke 1, tidak menggantikan Nutrisari yang indeks ke 0. Kita coba ya. Tapi sekarang kalau pakai array splice, sekarang si Just Juice-nya ini berubah jadi array ke 0, bukan array ke 1 lagi. Jadi kalau kita sekarang hapus, misal ID 2, aksi hapus, Just Juice-nya hilang, semuanya hilang. Sukses. Nah, jadi paling bagus untuk menghapus array, bukan menghapus session ya. Untuk menghapus array itu menggunakan unset, bukan unset ya, array splice. Kalau unset tadi kelemahannya, kalau dihapus dia semuanya dihapus, indeksnya dihapus, dan indeks yang lain yang ada di belakangnya itu tidak menggantikan indeks yang dihapus di depannya. Nah, jadi kalau indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 0 yang dihapus, yang 1, 2, 3, 4 ini nggak berubah jadi 0, 1, 2, 3, tetap aja 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kita array search, kita cari lagi, hasilnya itu dia, misal yang pertama itu indeks ke 1 kan, setelah 0-nya dihapus. Nah, array search itu tetap hasilnya indeks ke 0. Sehingga kalau kita mau menghapus indeks ke 0, itu masih itu pasti gagal. Karena indeks ke 0-nya udah nggak ada. Adanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena modelnya udah asosiatif array. Bukan indexed array lagi. Gitu ya. Jadi silakan menggunakan array splice, bukan unset. Nah, ini bisa kita hapus testingnya, vardamnya, dan kita bisa aktifkan exit dan headernya. Oke, kita bisa coba masukin Marimar, masukin Fresti 2, masukin Coca-Cola, kita hapus Fresti 2, bisa, hapus Coca-Cola, bisa, Marimar, bisa. Aman ya? Nah, itu adalah fitur hapus keranjang belanja. Ya. Jadi kita menghapusnya menggunakan fungsi array splice. Nah, fungsi array splice ini berguna untuk menghapus array ya. Jadi array splice, parameter yang pertama adalah variabel array-nya. Di sini adalah session keranjang. Variabel yang kedua adalah indeks keberapa yang mau dihapus. Terakhir adalah berapa yang mau dihapus jumlahnya. Cuma 1 kan. Nanti kalau lebih dari 1 nanti ke belakangnya ikutan dihapus. Dan dia akan otomatis menggantikan
array bagian belakang, indeks belakang-belakang itu akan otomatis maju ke depan. Ya, kayak kita ngantri lah ya. Ngantri ada orang 1, 2, 3, yang kedua ini dia pergi, nanti orang ketiga itu akan maju menggantikan orang kedua. Nah, analogikanya seperti itu. Array splice. Kayak gitu ya, itu untuk fitur hapus keranjang belanja. Nah, tadi saya udah bilang ya, kelemahan dari si session ini ketika di close maka akan hilang juga keranjangnya, data keranjang belanjanya. Nah, untuk datanya nggak hilang, biar datanya nggak hilang, kita menggunakan yang namanya cookies. Nah, untuk latihan cookies kita akan coba di latihan selanjutnya. Oke, jadi untuk latihan terakhir hari ini kita akan membuat ketika browsernya di close maka data keranjangnya tetap ada, yaitu dengan menggunakan cookies ya, menggunakan cookies. Jadi pertama-tama kita buka dulu keranjang process.php. Nah, kemudian kita tetap menggunakan session di sini, tapi menambahkan fitur cookies. Jadi sessionnya akan dimasukkan ke dalam cookies. Jadi pertama kita di dalam konstruknya kita buat kondisi dulu if isset cookie. Jadi kalau cookie-nya ada, misal cookie-nya namanya keranjang ya, samain aja nama sessionnya. Jadi kalau cookie-nya sudah ada, maka session keranjangnya sama dengan cookies itu harus berupa string ya, harus berupa karakter, tidak bisa berupa array. Kalau session tadi bisa langsung diinputkan menjadi sebuah array, kalau cookies itu nggak bisa. Makanya cookies itu dia harus menggunakan kayak kalau apa ya istilahnya, konektor yang merubah array itu menjadi string. Jadi apa namanya, array yang udah dibuat ke dalam session itu harus diubah dulu ke dalam string menggunakan metode namanya JSON encode. Jadi ada yang namanya nanti JSON encode. Nanti array akan dibuat menjadi sebuah string. Nanti JSON encode ini juga akan sangat bermanfaat sekali kalau kalian membuat API atau web service. Ini pasti dipakai JSON encode. Ini akan mengubah objek array itu akan dirubah menjadi string. Nah, karena dia nanti akan menggunakan JSON encode untuk mengembalikan menjadi array kembali, kita menggunakan JSON decode. Nah, jadi ada encode, ada decode. Nah, nanti yang di decode adalah si cookie keranjangnya. Kemudian parameter keduanya, biar jadi array, parameter keduanya itu harus berubah true, harus berupa true. Nah, jadi defaultnya itu false, dia akan menjadi sebuah objek. Nah, tapi kalau true, dia akan berubah menjadi sebuah array, JSON encode-nya. JSON decode-nya, sorry. Oke. Jadi step pertama ini. Kemudian step selanjutnya, kita di bawah sini sudah membuat sampai menambahkan array ke sessionnya. Terakhir tinggal kita set aja cookie-nya. Nambahin set cookie, name-nya itu ada keranjang. Kemudian kita menggunakan JSON encode.
karena bentuk si session, karena kita mau nambahkan session keranjang ke dalam array, ke dalam cookies. Nah, sekali lagi cookies itu tidak bisa menerima array. Kalau dia bentuknya array, nanti error. Nah, harus dirubah dulu menjadi bentuk string. Nah, agar bisa dirubah menjadi bentuk string dari array ke string, itu menggunakan JSON encode. JSON encode. Ini merubah array jadi string. Ya benar, array jadi string. Kemudian parameter ketiganya, waktu expirednya, kita pakai string to time, str to time, terus waktunya plus misal 1 minggu, 7 days gitu. Kemudian terakhir path-nya pakai slash. Udah, settingnya seperti itu aja. Oke. Ini tinggal nambahin set cookie aja terakhir, karena semuanya kan udah diproses lewat session. Tinggal nambahin terakhir aja, nggak usah repot-repot ngubah semua session jadi cookies, nggak perlu kayak gitu. Nah, di sini hapus keranjang juga sama. Ini kan sudah diproses ke dalam session, tinggal kita ngambil aja sessionnya, diubah jadi cookies, jadi sessionnya diubah jadi cookies, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita berhasil merubah session menjadi cookies. Oke, selanjutnya di keranjang sama seperti ini juga, jadi kita ubah, kita copy aja ini. Jadi kalau cookiesnya sudah ada, maka session keranjangnya berubah jadi cookies. Nah, jadi di keranjang juga ditambahkan ini. Oke, jadi sekarang sessionnya ini akan berubah sesuai dengan isi dari cookiesnya. Jadi yang ditambahkan cuma ini aja, simple ya. Ini sekian prosesnya, ini sama ini. Oke, kita coba, kita testing ya. Ini keranjang belanjanya masih kosong ya. Terus saya coba tambahkan keranjang belanja Nutrisari. Tambahkan lagi Marimar. Nutrisari kita tambahkan lagi, sekarang jumlah baliknya jadi 2. Kita coba close. Kalau dia masih session, harusnya kan hilang datanya ya. Tapi sekarang kan kita ubah jadi cookies. Nah, harusnya datanya masih ada. Kita buka lagi. Kalau pakai private window nanti cookie-nya hilang ya kalau di close, karena emang private window itu nggak menyimpan story, nggak menyimpan cookiesnya. Jadi cookies itu masuk ke dalam history ya. Oke, masukkan online. Coba keranjang belanja, kalau cookiesnya jalan, keranjang belanjanya masih ada Nutrisari sama Marimar tadi yang udah kita tambahkan. Masih ya. Sekali berarti cookiesnya berhasil dibuat. Jadi kalau kita hapus, nggak akan hilang. Cara-cara satu-satunya cara untuk menghapus cookies itu bisa pakai history, clear history. Ini kalau di Chrome mana ya clear history ya? Apakah di setting? Saya juga udah lama nih kalau gitu. Nah ini cookies dan save data, bisa clear data cookiesnya. Ini bisa kita hapus, tapi jangan ya,
karena saya masih banyak loginnya. Kalau saya hapus cookiesnya, nanti semuanya kelopet, saya harus login ulang lagi ya. Coba usah. Jadi satu-satunya caranya untuk menghapus cookies seperti itu, atau ya nunggu aja sampai cookiesnya kadaluarsa. Tadi kita set cookiesnya sampai berapa tadi? 7 hari kalau nggak salah. Bener ya? 7 hari. Oke, kita sudah berhasil membuat fitur keranjang belanja. Dari tadi menambahkan produk ke keranjang belanja, terus menambahkan jumlah beli kalau produknya udah ada, kemudian menghapus produk dari keranjang belanja. Dan terakhir, biar keranjang belanjanya nggak hilang, kalau di close browsernya, kita tambahkan fitur cookies. Seperti itu. Itu untuk materi praktikum minggu ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Lumayan lama ya, sekitar 1,5 jam lebih ini. Mungkin mau hampir 2 jam. Mohon maaf jika saya punya salah-salah kata atau penjelasannya terlalu panjang lebar gitu sehingga membosenin. Mohon maaf. Semoga kalian bisa ngikutin. Jika ada hal yang belum jelas gitu, jika ada hal yang belum jelas, silakan langsung ditanyakan, bisa lewat WA atau grup kelas ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.